Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita dan sekarang seri yang ketiga. Seri yang ketiga dari tajuk inilah dalil larangan mengucapkan selamat Natal. Sebelum dilanjutkan, ayo kita doakan dulu semoga saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawat atas channel ini, maka sholawatnya itu dicatat menjadi catatan langit oleh Allah sebagai amal soleh untuk beliau dan para keluarganya. Dan aku ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah memberikan doa-doa bagi untukku, dan semoga kebaikan doa-doa kalian itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Amin amin Allahumma amin. Oke, aku sudah menjelaskan 3 seri dan semua itu terangkai secara sistematis. Kita bergerak dari yang mujmal menuju yang khusus, dari yang umum ke yang khusus, ya, dari yang luas menjadi yang mengkerucut, begitu ya. Kok kajiannya begitu? Iya, di sini kajiannya begitu, ya, supaya semua peor-peorku paham secara holistik apa dan mengapanya. Jadi bukan sepotong gitu, enggak. Semuanya harus ditampilkan secara holistik. Di seri pertama, aku telah menjelaskan kepada kalian apa itu kias. Karena nanti mau tidak mau, suka tidak suka, setuju tidak setuju, kias itu harus dilakukan. Nggak ada tawar-menawar. Ya, berikutnya kemarin di seri kedua aku telah menjelaskan kepada kalian an-nahl itu apa, ya. Terus ibadur rahman itu apa? Ya, ibadur rahman itu apa? Jadi kalian sebagai orang Islam kalau ada an-nahl baca Al-Qur'an itu ngerti maksudnya apa. Kalau ada ibadur rahman itu ngerti maksudnya apa. Aku sudah jelaskan semua. Ya. Dari surat 63, ya, surat 63 sampai surat 75 itu menjelaskan ibadur rahman itu adalah bla 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 sampai ke 75. Dan kita akan fokus yang 72 karena inilah yang akan memberi jawaban atas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Baca Al-Qur'anmu. Wa ibadur rahman, ya. Itu sudah dijelaskan bla 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 bla. Aku sudah jelaskan ibadur rahman itu sebetulnya sama dengan Abdullah, abdinya Allah. Ya. Sama, sudah dijelaskan apa saja yang termasuk ibadur rahman. Jadi kalau orang itu disebut ibadur rahman, dia harus memenuhi kriteria yang dijelaskan dari surat 63 sampai 75. Kalau di luar itu dia bukan ibadur rahman. Ya mungkin syaitan atau apa gitu. Paham ya? Nah sekarang kita ke 72. Ini ibadur rahman ini, 72 ini ibadur rahman ini. Ya. Buka anumu, Al-Qur'anmu. 72. Maka terjemahan Arabiyunnya begini, waladina la yasihaduna zuro wa iza maru bil lahwi maru kiroma. Itu anunya Arabiyunnya. Kemudian ya terjemahannya itu menjadi begini, dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, perbuatan apa itu? Kembali ke kesaksian palsu. Gitu ya, cara melihat logika kalimatnya. Ya. Mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya.
Apakah terjemahan ini sudah bisa diterima? Orang akan bingung, loh itu nggak ada hubungannya dengan perayaan kok. Bagaimana ayat 72 dari surat Al-Furqan digunakan sebagai dalil untuk mengatakan bahwa ada larangan Natal di dalam Al-Quran. Larangan memperingati Natal itu dalam Al-Quran itu ada. Bagaimana? Nah, ini yang aku mau jelaskan. Ya. Lihat lagi terjemahan umumnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Ya, itu nanti ya pertarungannya itu ada di Zuro. Ya, dimulai dari Yashhaduna Zuro. Kalau di sini diterjemahkan kesaksian palsu. Ya. Jadi ibadur rahman itu adalah dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Dan apabila mereka bertemu dengan yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, ya kesaksian palsu itu, mereka berlalu dengan menjaga kehormatannya. Itu namanya ibadur rahman. Kalau dia ikut bersaksi palsu, dia bukan ibadur rahman gitu loh. Masalahnya sekarang ya, pada original teks Yashhaduna Zuro ini terjadi perdebatan. Yang di sini diterjemahkan kesaksian palsu. Apakah kesaksian palsu itu sudah pas terjemahannya? Itu yang perlu kita diskusikan sekarang. Ya. Oke, aku sudah semampuku, semaksimal mungkin memberikan penjelasan secara sistematik, terperinci agar mudah dipahami. Ya, ini aku hapus karena kemarin sudah aku jelaskan. Ya, ini aku hapus juga, sudah aku jelaskan. Ya. Kita sekarang fokus ke kriteria ibadur rahman surat Al-Furqan ayatnya 72 ya. Dan sekarang setelah kamu mengikuti kajian ini, kalau ada an-nahl itu otakmu itu, kesadaranmu, ingatanmu jangan terus oh itu lebah. Karena kamu sudah tak kasih tahu. Begitu juga kalau ada ibadur rahman itu syaratnya apa saja. Nanti bisa kita lihat apakah orang ya yang mengucapkan selamat Natal itu bisa dikriteriakan sebagai orang yang golongan ibadur rahman apa enggak gitu. Ini agak prinsip ya, agak prinsip masuk ke penjelasan-penjelasan tentang bahasa, agak prinsip tapi aku coba jelaskan secara garis besar saja ya. Karena contoh-contohnya banyak nih, contoh kalimatnya itu begini banyak. Cuman ya udahlah, itu nggak usah aku sertakan. Jadi garis besarnya saja, yaitu pertama perbedaan ba, ya perbedaan ba. Ada ba nggak? Gitu ya. Jadi perbedaan-perbedaan selama ini adalah bagaimana memahami diksi Yashhaduna dan Zuhro. Jadi ada dua diksi ya, Yashhaduna dan Zuhro menjadi satu narasi Yashhaduna Zuhro. Itu bagaimana cara memahaminya? Ya. Argumentasi pertama begini. Kita jumpai pada ayat di atas ya, adalah kata kerja yashhadu tidak bergandengan dengan huruf ba. Jadi dia begini. Ini seandainya aku canggih menulis Arabiunnya lebih enak. Sini nampak ya, Le? Le, kamu eja, Le, ini, Le. Yashhaduna Zuhro ya. Pertama apa? Terus Hah?
D. Terus U N A gandeng. G ya. O. Nah, ini kalau seharusnya ini memang harus dalam Arabian itu akan lebih mudah aku jelaskan ya. Di sini ini tidak ada ba. Yashaduna zuhro. Ya, nggak ada ba. Nggak ada apa namanya ya? Yang menggandengkan itu loh, tidak ada. Dia langsung yashadu masuk ke zuhro. Ya. Dua diksi yaitu yashadu dan zuhro membentuk satu narasi menjadi yashaduna zuhro. Ini tidak ada ba. Ya, tidak ada ba. Ya, maka terjemahannya ini adalah orang-orang yang tidak ikut serta dalam merayakan hari raya orang kafir. Nih. Nanti bagaimana hari raya orang kafirnya itu nanti aku jelaskan. Ya. Ya. Yashaduna zuhro itu tidak digandeng dengan ba. Ya. Lain apabila dia digandeng dengan ba, baru bunyinya seperti terjemahan yang kalian punya secara umum itu. Ya. Ini deh, pegang. Berarti kan begini. Ya sahi ha du na nas apa? Nas B-nya di mana? Bisnya itu di mana? Yang bawah, tahu? Yang ini. Haduna bis baru zuro. Ini nampak ini. Lihat. Kalau ada ini, itu terjemahannya seperti yang publik umum. Tapi tidak ada ini, aslinya ini. Yashaduna zuhro. Maka ini artinya adalah orang-orang yang tidak ikut serta. Tidak ikut serta merayakan hari raya orang kafir itu. Tapi kalau ada bis, ini kan permasalahannya di ba ini ya. Yasaihaduna bizuhro, baru terjemahannya itu seperti terjemahan yang kalian baca yang umum-umum itu. Jadi penjelasan ini sekaligus menjadi koreksi terhadap terjemahan ayat di atas yang beredar di publik, di masyarakat. Perhatikan, ini ada bisnya ini yang seperti terjemahan publik terima itu seharusnya begini. Tapi kan original teks Al-Quran tidak ada bisnya. Maka dia begini yang aslinya itu. Yasahyaduna zuhro. Sedangkan ini yasahaiduna bizuhro. Kalau dia ada bisnya, aku ulangi lagi ya, maka dia terjemahannya seperti yang beredar di masyarakat, yang publik terima. Tetapi di Al-Quran tidak ada. Maka terjemahannya tidak begitu, melainkan adalah orang-orang yang tidak ikut serta dalam merayakan hari raya orang kafir. Gitu loh. Ya. Pertanyaannya, kenapa kok larinya menjadi hari raya orang kafir? Itulah yang dimaksud dengan kepalsuan. Palsu, tidak dari Allah. Allah tidak menajarkan itu. Paham? Ya. Palsu, ya. Itu dari segi bahasa. Sekarang dari tafsir. Ini dari bahasa ya. Sudah ya, hafal ya. Nanti kalau di screenshot. Karena papan nulisnya juga terbatas. Ini masih sulap. Masih mantul. Dan ya problematiknya di ba. Ini sebetulnya ada contohnya pada kalimat ini itu. Cuman ya terlalu panjang kalau aku sertakan ya.
Ini ada salah satu, sebentar. Salah tak kasih satu saja ya. Satu saja yang menjelaskan itu. Sebentar. Ini tulisannya kecil-kecil jadi agak repot carinya. Semoga ketemu di mana engkau. Tulisannya kecil sekali tulisannya. Nah, ini. Ini begini. Sahitu al-id ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lihat itu. Dia syahitu al-id, tidak pakai bi dia. Maka terjemahannya adalah saya menghadiri atau merayakan hari raya itu, Id. Kemarin sudah kita jelaskan ya di ngobrol pagi tentang Id ya. Kita ada 3 Id, Idul Fitri, Idul Adha, nanti ada Idul Jum'ah. Kenapa yang disampaikan cuma 2 Id nanti tak jelaskan ya. Makanya nggak bisa ngaji sama aku terus satu video terus kamu komentar, kamu simpulkan, nggak bisa ya. Dia saling terkait satu tajuk dengan tajuk yang lain ya. Kemarin tentang Id sudah aku jelaskan. Ini begini. Ini dari siapa ini ya? Ini dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya. Syahidu al-Id ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya, saya menghadiri Sayyidul Al-Id, saya menghadiri hari raya bersama Rasulullah. Karena tidak pakai bis dia. Ya. Kalau pakai bis dia menjadi syahitu bikatsa. Ya. Itu contoh lain ya. Ini banyak sekali contohnya ya. Ini hadis Bukhari nomor 962 ya. Nanti kita diskusikan lagi ya kapan-kapan tentang bis. Ini menarik memang ya. Jadi begini dia. Kita jumpai pada ayat di atas, maksudnya di Al-Quran itu adalah kata kerja yashhadu tidak bergandengan dengan huruf ba. Oleh karenanya, makanya yang tepat untuk potongan ayat waladina la yashhaduna zur adalah orang-orang yang tidak ikut serta dalam merayakan hari raya orang kafir. Ya, kepalsuan itu dinisbahkan menjadi hari raya orang kafir itu karena bukan dari Allah perintahnya. Ya. Oke, aku lanjutkan. Berbeda bila kata yashadu bergandengan dengan huruf ba. Sehingga bunyi ayatnya menjadi waladina layasihaduna bizur. Barulah maknanya dan orang-orang yang tidak bersaksi dengan persaksian palsu atau dusta. Ya. Jadi penjelasan ini sekaligus mengkoreksi penjelasan yang sudah beredar di masyarakat. Oke. Itu dari bahasa ya. Sekarang dari tafsir. Ya. Dari tafsir kita pelajari juga sebetulnya gimana sih kalau tafsirnya ini ya. Ini kalian bisa buka tafsirnya Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir ya. Tafsirnya Ibnu Katsir ini lengkap semua. Udah ya, ini tak hapus ya. Tak hapus. Nah, tadi dari bahasa ya, aturan mainnya, gramatikanya. Sekarang dari tafsir. Dari tafsir. Ini panjang ini ya. Jadi aku bacakan aja lah ya. Nanti yang kalau ada yang perlu aku tulis, aku tuliskan. Tapi akan lebih asik kalau kalian nanti buka tafsir Ibnu Katsir ya. Begini, bismillahirrahmanirrahim.
Yashhaduna zuhra, menurut suatu pendapat makna yang dimaksud adalah, ya, sekali lagi ingatkan ini tafsir ya. Tafsir itu dia relatif. Nanti akan memberikan sekian varian. A menafsirkan begini, B menafsirkan begitu, C menafsirkan begini dan begitu. Itu sah-sah saja dan kamu nanti terserah kamu mau ikut yang mana. Ya. Oke, ini aku bacakan ini ya. Menurut suatu pendapat, makna yang dimaksud adalah satu, tidak pernah berbuat kemusyrikan atau menyembah berhala. Itu yang dimaksud dengan, waduh terus kadung tak hapus. Yashhaduna zuhra itu ya, maksudnya itu begitu. Ya. Satu, tidak berbuat kemusyrikan, menyembah berhala. Ya. Terus ada lagi, tidak pernah berdusta, berbuat fasik, berbuat kekafiran, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada faedahnya, berbuat kebatilan. Nah, jadi kalau orang melakukan yang aku sebutkan dua itu tadi, dia tidak bisa, dia pun tidak punya hak mendapat gelar ibadur rahman. Jadi ibadur rahman itu tidak pernah berbuat kemusyrikan, tidak menyembah berhala, tidak pernah berdusta, tidak berbuat fasik, tidak berbuat kekafiran, tidak melakukan perbuatan yang tidak ada faedahnya, ya, tidak berbuat kebatilan, itu baru disebut ibadur rahman. Ya, kalau itu dilakukan salah satunya, ya sudah out, dia tidak ibadur rahman lagi. Ya, itu menurut suatu pendapat ya. Sekarang menurut pendapat yang lain, ini menurut Muhammad Ibnul Hanafiyah, makna yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak ada faedahnya. Ini dia gawat juga ini. Bernyanyi, bermusik. Ya bernyanyi itu kan hubungannya dengan musik ya. Ada nggak bernyanyi tanpa musik? Kadang-kadang kita juga heran. Perdebatannya begitu sengit. Musik dilarang, nah, musik berarti kalau nyanyi nggak dilarang, nyanyi dilarang, oh berarti musik nggak dilarang, musik dan nyanyi dilarang. Kan memang itu sudah pernah kita bahas ya tentang musik beberapa waktu lalu, silakan lihat, ya, karena musik itu ya gandengannya nyanyi ya gandengannya musik gitu. Tapi kalau di hadis itu sebetulnya musik atau nyanyi sih ya, kan itu menjadi debat tebal lagi karena tidak. Bagaimana musik tanpa nyanyi ya instrumen, nyanyi tanpa, kalau nyanyi tanpa musik apa jenenge iki? Bernyanyi tidak ada musiknya. Apa namanya itu? Kalau bermusik tidak ada nyanyiannya itu instrumen ya. Jadi menurut Muhammad Ibnul Hanafiyah, makna yang dimaksud itu adalah perbuatan yang tidak ada faedahnya, di antaranya ya bermusik, bernyanyi, sak paket lah itu ya, bernyanyi bermusik itu menurut Muhammad Ibnul Hanafiyah itu tidak ada faedahnya, maka itu tidak boleh ya. Tapi kan aku sudah jelaskan musik yang mana dulu, nyanyi yang bagaimana dulu ya, itu sudah aku breakdown dan aku sudah jelaskan. Jadi kalau kemarin yang tanya-tanya musik segala macam sudah tersedia videonya, tinggal cari. Kalau nggak ngerti tanya seniormu ya. Berikutnya, menurut Abul Aliyah Tawus, Ibnu Sirin, Ad-Daha, Arabi, 5 orang, Ibnu Anas, DLL dan lain-lainnya, tapi ini yang tercatat 5 itu. Makna yang dimaksud ialah tidak pernah menghadiri hari raya kaum musyrik. Nah lo, tuh, ya, tuh ulangi. Menurut Abul Aliyah, Tawus, Ibnu Sirin, Ad-Daha, Arabi, Ibnu Anas, ya, setelah lain-lainnya itu, ya lain-lainnya ya nggak tahu, mungkin ada lagi selain Pendowo limo ini ya, selain yang 5 ini ya, yang dimaksud adalah tidak pernah menghadiri
hari-hari raya kaum musyrik. Tuh, ya. Yang aku salut di sini Ibnu Sirin masuk ya dia ya. Ibnu Sirin ternyata masuk. Ini kalau nanti setelah ini coba kalian cek lagi ulang di tafsirnya siapa mau leh? Tafsirnya siapa tadi aku bilang? Bukan Jalalain, Ibnu Katsir. Ya, tafsirnya Ibnu Katsir. Sekarang menurut Umar Ibnu Qais, ya, nggak usah aku tulis lah ya, cukup aku ulang-ulang aja ya, karena ini nama-nama Arab ini cukup sulit. Mana yang dimaksud ialah tidak pernah menghadiri majelis yang di dalamnya dilakukan kejahatan dan kefasikan. Dia tidak membreakdown yang dimaksud kejahatan dan kefasikan itu apa gitu. Ya. Kalau yang tadi kan masih lumayan dia breakdown. Kalau siapa tadi ya? Menurut dia musik ya. Siapa ini tadi? Sebentar. Muhammad Ibnul Hanabiyah ya. Kalau menurut dia kan musik ya atau nyanyi-nyanyi gitulah ya. Itu yang dia maksud. Tapi kalau di sini Ibnu Qais tidak pernah menghadiri majelis yang di dalamnya dilakukan kejahatan dan kefasikan. Nah, itu masih mujmal dia, belum khusus ya. Belum khusus. Kalau ini kan sudah mengkerucut ya. Abul Aliyah, Tawus, Ibnu Sirin, Ad-Daha, Arabi, Ibnu Anas ya. Dia sudah mengkerucut, sudah makrifat, tidak nakiroh lagi ya. Alkitab itu nakiroh, makrifat itu makrifatnya apa? Al-Quran ya. Al-Quran itu makrifat, Alkitab itu nakiroh. Kitab apa? Taurat, Injil itu juga Alkitab. Tapi kalau Injil nah itu nakiroh, Torah itu nakiroh. Kalau Alkitab sorry. Al-Quran kita sebut, Injil kita sebut, Torah, nah ini makrifat dia. Tapi kalau Alkitab itu masih nakiro. Karena Al-Quran, Injil, Torah ya masuk Zabur lah. Itu pasti Alkitab, tapi Alkitab belum tentu Al-Quran, belum tentu Injil, belum tentu Torah gitulah ya. Seperti ini, dia masih apa? Masih belum makrifat dia, masih nakiro ya. Ya, dia bilang begini si Ibnu Qais, Umar Ibnu Qais tidak pernah menghadiri majelis yang di dalamnya dilakukan kejahatan dan kefasikan. Apa kejahatan dan kefasikan itu apa? Berjudi itu ya fasik. Ngegelek kalau dulu, zaman sekarang sudah nggak ada orang ngegelek ya. Sekarang sudah canggih. Ganja itu kan zaman dulu, sekarang itu juga kan kefasikan. Jadi nggak jelas ya, dia masih umum. Menurut ini menurut pendapat lain, sengaja berdusta untuk mencelakakan orang lain. Nah, ada yang menafsirkan begitu, sengaja berdusta untuk mencelakakan orang lain. Nah, ada yang begitu. Lah aku mengambil tafsirannya Pendowo Limo ini tadi, Abul Aliyah, Tawus, Ibnu Sirin, Ad-Daha, Arabi, dan Ibnu Anas. Ya, itu menafsirkan bahwa tidak menghadiri hari-hari raya kaum musyrik. Jadi yang dimaksud kebohongan itu ya hari raya kaum musyrik itu. Karena Allah tidak pernah perintahkan. Ya. Jadi kalau aku suruh menterjemahkan jadinya begini ya, sebentar aku carikan ini ya, terjemahannya itu tidak seperti yang umum itu ya, tidak seperti yang umum itu, berbeda karena memang cara pengambilannya juga berbeda. Jadi begini, hamba-hamba Allah ya, yang maha belas kasih ya, yang kita bilang ibadur rahman itu ya,
yaitu orang-orang yang tak mau menghadiri atau menyaksikan upacara agama kaum musyrik. Gitu ya. Jika mereka melewati tempat yang sedang digunakan untuk upacara agama oleh kaum musyrik itu, mereka segera berlalu dengan sikap yang baik. Artinya tidak mengganggu. Berapa kali aku bilang, hormati saudara kita yang memperingati Natal, tapi jangan dicampuri. Hormati itu maksudnya juga kita tidak boleh mengganggu. Itu hak mereka, harus kita hormati. Kita kasih ruang. Gitu loh ya. Tapi jangan kebablasan kamu ikut mencampuri. Ya. Jadi kalau aku menerjemahkannya begini. Ya. Hamba-hamba Allah itu ibadur rahman ya. Ibadur rahman itu ya. Ini tuh, bacakan loh. Ya. Ini yang dalam tanda kurung itu nggak usah ya. Yang ini. Ayo. Iki sakjane tak singkat ta iso Ibadur Rahman, tapi tulisan Ibadur Rahman itu gimana ya? Karena kalian kan sudah ngerti Ibadur Rahman itu. Ya lah ya. Sebentar. Bentar ya, tak lihatkan. Mana tadi? Oh, ini. Bentar. Nah, ini 72 ya. Dan orang-orang yang tidak itu loh Gus. Dimulai dari dan orang-orang ada situ kan? Ibadur Rahmannya nggak usah. Orang sudah ngerti itu kan naik ke atas nanti. Sini. Jangan bikin lama. Ya. Ini yaitu orang-orang yang tak mau gitu. Jadi yaitu jadi dan orang-orang ya. Kan itu dimulai dari wa dan masuk orang-orang. Kamu eja ya. Dan orang-orang kan? Mana sih? Ya nanti kita cek lah ya. Orang-orang atau orang gitu. Orang-orang yang tak mau menghadiri apa? Atau disingkat saja. Orang-orang yang tak mau menyaksikan terus upacara, aku gantilah upacara seperti anak sekolah aja, ritual agama kaum musyrik titik. Terus jika mereka melewati tempat yang sedang digunakan untuk ritual itu ya, upacara kayak sekolah ya. Ritual terus agama oleh kaum musyrik ya, mereka segera berlalu dengan sikap baik. Titik. Nih. Ya. Nih. Ya. Jadi kalau di Arabiyunnya kan itu menjadi begini. Maru ya kiroma ya. Maru kiroma ya. Kalau di sini
mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Ya maksudnya itu ya sikap baik itu menjaga kehormatan. Ya. Jadi begini. Dan orang-orang yang tidak mau menyaksikan, ini ada upacara tapi kurang cocok aku, ritual ya. Nanti upacara kamu kira upacara 17-an itu repot. Dan orang-orang yang tidak mau menyaksikan ritual agama kaum musyrik, jika mereka melewati tempat yang sedang digunakan untuk ritual agama oleh kaum musyrik, mereka segera berlalu dengan sikap baik, ya, dengan sikap baik. Artinya saling menghormati. Ya sudah itu begitu. Kalau kita bawa ke surat itu lakum dinukum waliyadin. Agama mereka, agama kita. Tetapi apapun adanya perbedaan harus kita hormati. Bukan tanpa kamu ikut-ikut terus kamu mencampuri gitu loh. Ya. Nah, sekarang sudah jelas. Inilah dalil larangan mengucapkan selamat Natal. Ini dalil keberapa? Dalil ketiga. Ini dalil, kan aku kasih 3 dalil ya. Sebetulnya ada 7, tapi 3 aja udah cukup lah ya. Dalil ketiga. Sebentar. Ini masih silau. Ini masih silau. Sini enggak? Silau. Ini silau. Mana nih? Jadi karena dia kena pancaran cahaya jadi silau kadang-kadang. Makanya aku tutup. Dalil ke-1. Jadi ini mundur. Ini dalil ketiga. Dalil ke-1-nya itu hadis. Dia masih umum, ya. Masih umum. Maka kita umum bergerak ke khusus. Ya. Dalil begini, ya. Dalil ketiganya begini. Dalil pertamanya itu begini. Ini hadis dari Abu Dawud 403, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah pernah bersabda, ya. Ini hadis yang apa ya? Semua publik tahu lah ya. Ini banyak orang kenal kok hadis ini. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Ini hadis umum. Menyerupai, ya, satu kaum itu berarti golongan sono itu, golongan dari kaum itu, ya, golongan dari kaum itu. Kalau menyerupai, jadi kalau kamu terus pakai baju-baju yang merah-merah itu, yang begini-begini itu, ya kamu masuk golongan itu. Terus kamu ikut apa namanya itu ritualnya, ya kamu masuk golongan itu. Tapi sekarang sepertinya enggak ya. Apa sudah ada peraturan ya? Kalau dulu kan kalau kita lihat sales girl, sales boy di katakanlah di perbelanjaan toko-toko besar ya, harus supermarket itu kan terus suruh pakai baju yang yang tahu sendiri itulah ya, menyerupai. Tidak boleh sebetulnya, karena itu kan sudah masuk ke ranah privasi. Agama itu privasi ya, sebetulnya tidak boleh. Tapi sepertinya kemarin sudah nggak lagi ya, atau aku yang nggak tahu. Di tempat kalian masih ada tuh supermarket itu, sales girlnya, sales boynya disuruh pakaian-pakaian begitu ya, nggak boleh. Ini umum, ini kita tidak boleh menyerupai suatu kaum, karena kalau kita menyerupai maka kita akan digolongkan oleh kaum itu. Ini umum dalam hal apa? Hal apa saja. Gitu loh. Tapi jangan, oh itu kaum itu pakai handphone terus kita nggak boleh pakai handphone. Bukan begitu, blok. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berbicara dalam konteks akidah. Kalau kita tarik lebih luas lagi dalam konteks agama.
Yang tidak boleh itu dalam konteks agama. Kalau dalam konteks humanis, ya boleh-boleh saja. Jangan, apalagi kamu bilang, oh jangan pakai handphone. Kenapa orang kafir pakai handphone? Enggak begitu. Kadang-kadang dipahami secara keliru. Karena itu tidak berbicara tentang akidah. Ini yang maksudnya akidah, kalau kita tarik lagi agama. Ya. Nah. Ini wis ketok. Ya. Tapi ini masih umum. Tentunya kita perlu dalil yang kedua. Yang khusus. Ini hadis lagi. Sebentar, ini hadisnya siapa tadi? Tuh, nggak pakai kacamata. Hadis Abu Daud 4031. Ya, ini hadisnya Abu Daud ya. Nomornya 4031. Ya. Apabila kamu menyerupai satu kaum, maka kamu akan dikelompokkan menjadi bagian dari kaum itu. Itu dalil pertama, ya. Sebetulnya ini aja sudah selesai ya. Dia minta dalilnya Al-Qur'an ini, hadis ini. Tapi lebih mantap lagi yang mengerucut. Ini masih mujmal, yang nakiro. Ini hadis dari Anas bin Malik. Ya, hadis dari Anas bin Malik. Ya, bin Malik. Aku baca aja, ini panjang ya. Setibanya di Madinah, orang-orang Madinah kala itu memiliki 2 hari yang mereka bersenang-senang. Maksudnya bersenang-senang merayakan 2 hari itu ya. Lantas Nabi bertanya, hari apa ini? Ya, hari apa ini? Gitu. Kami bersenang-senang pada 2 hari ini semasa jahiliyah dulu ya Rasulullah, jawab para sahabat. Lalu Rasulullah, Kanjeng Nabi menjelaskan, sesungguhnya Allah telah menggantikan 2 hari yang lebih baik dari 2 hari tersebut, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sorry, kebalik. Ini Idul Adha dan Idul Fitri, tapi sama lah, yang penting kau ngerti. Ya, ini ada lagi dari redaksinya agak berbeda, lebih simpel, sama-sama dari Anas bin Malik ya, sama-sama dari Anas bin Malik. Tapi ini agak simpel begini. Orang jahiliyah dahulu ya memiliki 2 hari di setiap tahun. Ya, mereka bersenang-senang ya. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, beliau bersabda, dahulu kalian memiliki 2 hari. Ya. Maksudnya 2 hari yang untuk bersenang-senang itu. Kalian bersenang-senang. Ya. Sekarang Allah telah menggantikan. Ngerti ya? Untuk kalian dengan 2 hari besar yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Jadi jelas ya. Mereka memperingati ya kan berproses. Sahabat-sahabat itu meskipun sudah berislam kan kebiasaan masa lalu itu masih terbawa ya. Dan pada waktu itu Nabi belum memberikan peraturan ya, maka mereka rayakan menurut tradisi kebudayaan masa lalu ya. 2 hari itu adalah Nairus ya. Nairus. Hari rayanya itu namanya Nairus. Ya. Dan Mihrajan. Mihrajan. Ini Nairus ini
tahun baru Persia lah gitu ya. Jadi tahun barunya Majusi ya, Nairus ini. Nanti setelah Nairus 6 bulan kemudian baru diperingati apa gimana? Mihrajan ini. Ini satu ini, dua ini. Ini diganti sama Allah lewat Kanjeng Nabi, yaitu Idul Fitri ya dan Idul Adha. Aid Fitri dan Idul Adha. Aku kemarin sholat tentang Id sudah tak jelaskan. Ya, jadi ini tidak boleh. Ini tidak boleh diganti ini. Idul Fitri, Idul Adha. Dua diganti dua. Ya. Seperti aku bilang kemarin, kita punya 3 Id. 2 tahunan, Idul Fitri dan Idul Adha, dan 1 pekanan. Jadi setiap pekan dia diperingati dengan cara sholat berjamaah, sama kan? Sholat Idul Adha juga ada. Itu, yaitu sholat Jum'ah, yaitu Aidul Jum'ah. Nah, Aidul Jum'ah memang nggak dimasukkan di sini. Ya, kalau aku mengistimbat, kenapa nggak dimasukkan? Pertama, 2 masalah dihapus dengan 2 penggantinya. Jadi Idul Jum'ah nggak disertakan. Berikutnya, Jum'ah itu Idnya itu diikat oleh waktu pekanan, per pekan. Sedangkan ini kan punyanya Jahiliyah ini per tahun. Maka per tahun dibalas per tahun. Per tahun dibatalkan, digantikan dengan per tahun yang disyahkan. Jelas ya? Jadi itulah ya yang menjadi dalil kenapa kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal ya. Tetapi aku ingatkan lagi, kita harus menghormati, jangan mencampuri. Sing wis ono iku lho, yang sudah ada itu. Allah tuh sudah kasih, kok kon kakean pola. Allah tuh sudah kasih. Kalau kamu mau berinteraksi, cari tempat lain, domain lain ya, yang tidak membawa-bawa ritual agama. Contohnya, kalau tetanggamu sakit, nggak usah lihat agamanya apa, nggak datang lihat. Kalau dia nggak punya biaya berobat, secara ekonomi ternyata kamu lebih mampu, lebih mapan, nggak usah lihat agamanya, tolong dia. Itu salah satu domain, habitat di mana kita boleh berbuat baik. Kalau di dalam agama tidak boleh. Agama itu ya, kamu kalau nonton, sayang kemarin ada kendala signal ya. Kalau lihat diskusi ketika aku diundang Ayah Sophia, jadi begini loh ya. Agama itu tidak ada yang toleran. Kamu cari sampai mampus, agama itu menolerir agama lain itu tidak ada. Agama itu saling klaim. Nggak ada agama itu saling toleran, tidak ada. Maka dari itu, yang toleran itu adalah umat beragama. Umat beragama. Jadi yang toleran itu umatnya, bukan agamanya. Agama nggak bisa. Bagaimana mau toleran orang aturan mainnya beda-beda kok toleran? Ini otakmu tuh supaya terbuka, jelas duduk permasalahannya, tanamkan dalam hatimu. Ya. Jadi yang toleran itu manusianya. Itu pun kita diatur. Kita boleh toleran dengan aturan main. Ya. Contohnya itu Natal. Kita harus menghormati, tetapi jangan mencampuri. Gitu. Jelas ya? Nah, sekarang ini ada fenomena menarik ini tentang ganti mengganti ya. Jadi perlu kita ketahui ya, ada fenomena menarik. Seperti halnya begini. Allah itu mengharamkan riba. Riba itu haram. Allah ganti dengan jual beli halal. Ya. Allah itu mengharamkan zina. Ya. Allah ganti dengan menikah halal. Ya.
Terus Allah itu mengharamkan yang ini nih, ya, Nairus dan Mihrajan ini diharamkan, diganti dengan Idul Fitri dan Idul Adha, itu halal. Jadi ada fenomena ketergantikan yang itu bagus, ya. Oke, sekarang aku mau closing statement, ya. Jadi ini nanti ini satu playlist, ya. Jadi ini aku closing statement. Ada yang minta mana dalilnya, ya, larangan mengucapkan Selamat Natal. Dalil pertama nih, ya, tidak boleh menyerupai satu kaum, ya. Dalil kedua ini hadis Anas bin Malik. Timbul pertanyaan, ini tentang Nairus, tentang Mihrajan. Iya, itulah makanya aku kemarin ngajari kamu tentang kias. Ini dikiaskan nih, Natal itu kias dari ini. Itu perlunya aku ngajari kamu kias dulu sebelum masuk ke sini. Makanya kalau kamu mau ketemu dia untuk ngambil yang 50 juta nih, kamu tanya dulu. Menurut Anda orang Islam? Iya, benar Islam? Benar, oke. Menurut Anda ekstasi itu halal atau haram? Tolong carikan dalilnya di Al-Quran. Tapi tanya dulu, halal atau haram gitu. Kalau dia bilang halal, ya sudah tinggalkan. Nggak perlu diperpanjang. Percuma, ngomong sama orang bodoh itu mesti ruginya daripada untungnya. Untung belum pasti, rugi sudah mesti. Apa? Habis waktu kita, mending ditinggal ngopi, ya. Jadi kalau kamu tanya dan dia jawab bahwa ekstasi atau BK atau sabu-sabu itu halal katanya dia karena di Al-Quran tidak ada, maka kamu tinggalkan saja. Percuma. Ya dimaklumi sajalah. Seperti yang kemarin aku jelaskan, menghadapi orang bodoh itu gimana? Pertama, kasih senyum sajalah. Kedua, tidak menjawab jawaban orang bodoh. Ketiga, menjawab dengan pertanyaan. Jadi pertanyaan dihadamkan dengan pertanyaan. Makanya kamu tanya dulu kalau ketemu dia, bagaimana hukumnya? Ekstraksi, sabu-sabu, BK, ya, kecubung, semuanya itu halal nggak? Gitu. Ketika dia ngomong halal, ya sudah tinggalkan. Ini nggak beres ini anak. Tapi kalau dia ngomong haram, lanjut. Baru kamu nanti bisa membawa dia. Natal memang nggak ada dalam Al-Quran. Kata Natal tekstualnya nggak ada. Tapi dia menjadi haram karena dikiaskan dengan ini Nairus dan Mihrajan ini. Ini mewakili semua agama-agama, perayaan-perayaan agama di luar Islam diwakili dengan ini. Sama dengan ekstasi, terus sabu-sabu, BK itu nggak ada dalam Al-Quran. Dia dikiaskan dengan khomer. Satunya sifat yaitu sukaro, memabukkan. Ini satunya sifat apa? Syirik. Allah nggak pernah kasih perintah kita untuk memperingati ini. Itu loh, ya. Itu yang aku jelaskan, ya. Jadi terserah, kalau kamu mau ke rumah dia, aku juga nggak tahu. Ngapain juga aku ke rumah, nggak tahu rumahnya. Kamu datangi dia, kalau kamu memang berkenan, ambil 50 jutanya. Ya, ini jawabannya. 1, 2, 3. Sebetulnya ada 7, tapi 3 ini aja aku sampaikan sudah cukup lah, ya. Dia hadisnya ada, Al-Qurannya ada bahwa ini dalil larangan mengucapkan Selamat Natal. Nih dalilnya. Ya. Maka orang yang mengucapkan Selamat Natal itu bisa nggak dimasuk ibadur Rahman? Karena aku sudah jelaskan kemarin, ibadur Rahman. Ya, nggak bisa. Ya, orang-orang yang tak, ini ada kata tak, tidak. Ibadur Rahman itu apa?
dan orang-orang yang tidak mau menyaksikan ritual agama kaum musyrik. Jika mereka melewati tempat yang sedang digunakan untuk ritual agama oleh kaum musyrik, maka segera berlalu dengan sikap baik. Itu ibadur rahman. Bukan tambah melok-melok, mencampuri. Itu bukan ibadur rahman. Sekarang kamu tahu kenapa aku harus bawa ke kias, aku bawa ke An-Nahl, aku bawa ke ibadur rahman, ya. Karena supaya holistik. Lalu aku bawa ke bahasa, ke tafsir. Ini dia hasilnya. Ya. 2 hadis kita ambil berikut Al-Quran. Oke? Terserah kamu. Kalau kamu tahu rumahnya dan kamu punya waktu untuk temui dia. Jelaskan ini seperti aku menjelaskan. You kan minta ya, nih. Itu. Sekarang mana 50 jutanya? Gitu. Nanti ambilin untuk kamu aja. Aku enggak mau itu. Ya. Ambilin. Aku kira ini edisi tamat ya. Sudah cukup jelas. Ini sudah mau maghrib. Aku persiapan maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.